Selamat pagi anak-anakku. Pada pagi hari ini kita akan memulai proses belajar mengajar. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang dan bersyukur kepadamu untuk waktu-waktu hidup dan belajar yang kau berikan. Hari ini kami mau memulai proses belajar mengajar. Tolonglah kami agar kami mengerti dan mampu untuk mengembangkan kehidupan keluarga yang terus belajar untuk bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan judul yaitu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Dengan bacaan Alkitab yaitu Yohanes 15 ayat 1-8 dan Lukas 8 ayat 4-15 dan Mazmur 1 ayat 1-6. Pada pelajaran kita hari ini, kita mempunyai kompetensi dasar yaitu 3.1, memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan makna bertumbuh sebagai keluarga Allah. Yang kedua, mengemukakan pertumbuhan yang terjadi dalam diri peserta didik secara individu yang dapat mempengaruhi pertumbuhan keluarga Allah. 3. Memahami dan memaknai, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Yang keempat, menemukan pesan Alkitab tentang hambatan pertumbuhan dalam Lukas 8 ayat 4-15. Dan tujuan yang kelima, mendeskripsikan model pertumbuhan keluarga dengan pertumbuhan pohon. Sebelum membahas lebih jauh mengenai pelajaran ini, Ibu akan memberikan satu pertanyaan. Menurut kamu, apa yang dimaksud dengan keluarga yang berbahagia? Apa ada yang bisa menjawab? Baik, Ibu akan memberikan pengantar bahwa setiap manusia mempunyai definisi masing-masing tentang keluarga berbahagia. Mungkin ada yang berpikir bahwa keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang berkecukupan secara ekonomi, bisa makan makanan yang enak, bisa berlibur ke luar negeri, bisa membeli apapun yang diinginkan. Mungkin ada juga yang berpikir bahwa keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang terpandang. Sang ayah adalah orang yang mempunyai jabatan tinggi dan dihormati oleh banyak orang. Anak-anaknya berpendidikan tinggi dan kemudian bekerja di perusahaan besar dengan gaji yang tinggi. Masyarakat sekarang cenderung untuk mengukur dan menilai sebuah kebahagiaan dengan apa yang bisa dilihat oleh mata atau materi. Anak-anakku, dalam ajaran Kristen yang menjadi dasar kebahagiaan, keluarga bukanlah materi, tetapi takut akan Tuhan. Sia-sialah usaha manusia yang mengumpulkan banyak harta duniawi siang dan malam, tetapi tidak menempatkan Tuhan dalam hidupnya sebagai prioritas utama dengan
bersandar pada kebenaran firman Tuhan, serta bertumbuh makin menyerupai Kristus dalam setiap aspek kehidupannya. Baik, kita akan masuk pada uraian materi kita hari ini. Yang pertama yaitu keluarga yang bertumbuh. Bertumbuh berasal dari kata dasar tumbuh, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti timbul dan bertambah besar atau sempurna atau sedang berkembang. Bertumbuh juga bukan hanya soal bertambah banyak, tetapi berkembang dan berbuah. Setiap individu mengalami pertumbuhan yang berbeda, baik secara fisik, intelektual, emosi, sosial, maupun spiritual. Perbedaan inilah yang membuat satu individu dengan individu yang lain unik. Keluarga sebagai sekumpulan individu yang terbentuk dari pernikahan juga mengalami pertumbuhan. Misalnya, bertambahnya jumlah anggota keluarga atau anak, berkembangnya hubungan sosial dalam komunikasi antara individu yang satu dengan yang lainnya, yakni dalam relasi antara suami istri, mertua, menantu, maupun orang tua dan anak. Setiap individu mengalami pertumbuhan secara terus-menerus. Dalam kehidupan keluarga Kristen, setiap anggota keluarga yang mau bertumbuh bersama, syarat utamanya adalah harus berada dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Paling tidak, ada dua hal yang harus dilakukan supaya keluarga menjadi keluarga yang bertumbuh. Pertama, hidup saling mengasihi dan menghormati. Dalam keluarga, kasih merupakan dasar dan fondasi. Oleh karena itu, mengasihi bukan hanya tugas salah satu anggota keluarga, tetapi semua anggota keluarga agar dapat menciptakan iklim keluarga yang penuh damai. Yang kedua, percaya pada pemeliharaan Tuhan. Baik, kita akan masuk pada pokok materi yang kedua, yaitu ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh di dalam Kristus dan pengenalan akan Allah. Bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus mempunyai makna lebih mengenal Dia, lebih mengasihi dan menataatinya, dan menjadikannya sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Apabila kasih terhadap Tuhan bertumbuh, kita akan mentaati perintah-perintahnya. Bertumbuh di dalam Kristus secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah perubahan paradigma hidup ke arah Kristus. Bertumbuh berarti berubah, dan jika tidak ada perubahan, berarti tidak bertumbuh. Anak-anakku, keluarga Kristen merupakan pusat dan tujuan dari perjanjian Allah, yakni untuk menjadi saksi bagi dunia. Karena itu, di dalam anugerah Allah, kita harus melakukan yang terbaik dalam membangun keluarga yang berkenan kepadanya. Keluarga yang berkenan kepadanya adalah keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia. Seperti pengajaran Tuhan Yesus yang menggambarkan bahwa Tuhan memiliki tujuan yang jelas bagi setiap manusia ciptaannya, termasuk
keluarga, yaitu agar umat manusia bertumbuh lalu menghasilkan buah. Kita dapat lihat dalam pembacaan kita, yaitu Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 tentang pokok anggur yang benar. Ciri-ciri untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas diperlukan akar yang kokoh yang mampu memberikan asupan yang baik bagi pertumbuhan. Baik anak-anakku, kita akan memperhatikan tentang makna bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus. Yang pertama adalah berakar. Berakar menunjukkan pada pohon dan tanaman lain yang akarnya tertancap jauh dalam tanah. Akar berfungsi untuk memungkinkan tanaman bertahan hidup dan untuk memperkuat atau memperkokoh berdirinya satu tanaman. Sama halnya dengan keluarga yang berakar di dalam Kristus. Sumber kehidupan, keluarga yang mendasarkan dan menjadikan Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga, serta membiarkan Kristus menjadi kepala keluarga yang memimpin keluarga. Makna yang kedua dari kata bertumbuh, tanaman dikatakan bertumbuh apabila ia menempatkan perubahan. Kunci untuk bertumbuh bagi keluarga Kristen adalah mempelajari firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ciri yang ketiga, berbuah, memiliki makna seperti pohon yang menghasilkan buah. Begitu pula dengan kehidupan keluarga kita pun harus menghasilkan buah kalau kita sudah berakar dan bertumbuh sebagai keluarga Allah. Buah yang dikehendaki Allah untuk dihasilkan oleh keluarga adalah melakukan kehendak-Nya, sehingga keluarga menjadi kesaksian bagi sesama di dunia ini. Buah yang dihasilkan dalam keluarga dapat berupa: 1. Pencerminan kasih kepada Allah dalam kehidupan keluarga sebagai perwujudan nyata realisasi keluarga Allah. Yang kedua, penerimaan dan komitmen dalam keluarga untuk saling mengasihi tanpa syarat. Dan yang ketiga, pengukuhan dan dorongan antara anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing sebagai karunia Tuhan. Dari uraian materi di atas, sebagai kesimpulan adalah berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus adalah suatu hal yang diinginkan Tuhan terjadi pada setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga. Individu dan keluarga tidak dapat bertumbuh dan berbuah kalau tidak berakar di dalam Kristus. Bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus mempunyai makna lebih mengenal Dia, lebih mengasihi, dan mentaatinya. Bertumbuh sebagai keluarga berarti bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui karyanya, firman-Nya, dan pengorbanan anaknya sebagai korban tebusan keselamatan bagi umat manusia. Itulah kesimpulan dari uraian materi kita tadi. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan dalam proses pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pernyataan-Mu, sehingga proses belajar mengajar hari ini
dapat berjalan dengan baik. Berkati kami semua, agar semakin hari kami hidup dalam kasih-Mu. Amin.